Halo Sobat PKP Friends, kembali lagi bersama saya Maulidan di sini dalam acara PKP Talks. Bersama saya sudah hadir seorang narasumber, seorang hero woman di balik layar PKP. Mungkin di sini Bu bisa langsung saja memperkenalkan diri dan posisinya apa di PKP ini, Bu. Baik, Mas Maulidan, terima kasih sekali teman-teman PKP Friends, halo ya. Jadi bagi teman-teman semua di luar sana yang belum tahu apa itu, siapa itu Magister PKP, sedikit saya spill. Nanti selebihnya silahkan bergabung ke kami gitu ya. Saya spill sedikit saja. Jadi program studi Magister PKP ini salah satu program studi yang sudah unggul di Sekolah Pascasarjana UGM. Tentunya untuk mendapatkan unggul itu tidak mudah, Mas Maulidan ya. Oke. Jadi banyak sekali aspeknya, termasuk dosen pengampunya itu sangat qualified. Jadi Bapak Ibu yang mengampu di program studi Magister PKP ini, mereka sudah sangat senior ya, banyak yang profesor ya, nggak cuma profesor saja, tapi profesor yang sudah sangat senior di bidangnya. Ada Prof. Naru, ada Prof. Bejo, ada Prof. Hermin dan banyak lagi. Dan perlu teman-teman tahu ya, dosen yang mengampu di Magister PKP ini tidak hanya dari satu fakultas, karena kita bidang ilmunya multidisiplin, ini dari berbagai fakultas. Ada dari pertanian, peternakan, isipol, kemudian psikologi, dan filsafat. Jadi tentunya ilmunya sangat komprehensif. Nah, itu baru dari dosen pengampunya. Kemudian kalau masalah fasilitas, infrastruktur pendukung, teman-teman tentunya Mas Maulidan yang sudah pernah main ke SPS gitu loh. SPS itu kalau di UGM terkenal dengan Gedung Lengkung. Gedung Lengkung itu sangat asri. Di luarnya itu banyak sekali tanaman, pepohonan rindang. Nah, fasilitas infrastruktur di dalam gedungnya meliputi ruang perkuliahan yang sangat-sangat nyaman gitu ya. Semua sudah tersedia, ruangannya ber-AC, bersih, nyaman. Jadi teman-teman untuk proses pembelajaran insya Allah sudah sangat-sangat bagus di SPS ini. Selanjutnya selain dosen pengampu, fasilitas, nah kurikulumnya juga sudah disiapkan sebaik mungkin untuk membantu mahasiswa nanti bagaimana kalau dia sudah bergabung dengan kami gitu di Magister PKP akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang mendalam, kemudian juga dibantu dengan tambahan-tambahan ilmu seperti hanya kegiatan pengabdian, kegiatan di lapangan, kemudian bahkan pemanfaatan lab seperti ini gitu ya. Jadi di SPS itu ada studio pendukung, laboratorium multimedia yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa, terutama karena program studi kita komunikasi dan penyuluhan pembangunan, jadi bisa teman-teman nanti misalnya mau membuat suatu broadcast tertentu bisa memanfaatkan ruangan ini, gitu ya. Nah, kembali ke kurikulum. Kurikulum tadi sudah didesain sedemikian rupa agar mahasiswa ini memiliki benar-benar nanti tambahan ilmu, tambahan skill. Jadi begitu dia lulus itu sudah siap. Mau jadi peneliti oke, mau jadi dosen oke, widya iswara oke, dan berbagai profesi yang lain. Begitu Mas Maulidan. Oke. Berarti untuk infrastruktur penunjangnya itu PKP itu sudah sangat komplit ya, baik dari ruang belajar, laboratorium untuk praktikum-praktikum dan sarana prasarana lainnya itu sangat-sangat mendukung untuk mahasiswa itu mengembangkan potensi yang ada di dalam dirinya. Yes, betul sekali. Bahkan kalau untuk teman-teman yang sukanya ngumpul-ngumpul ya, anak-anak muda kan sukanya kongko-kongko tuh, SPS tuh banyak sekali area-area atau space yang bisa dimanfaatkan untuk belajar bersama. Hampir di setiap lantai itu disediakan ruang untuk itu. Jadi bisa diskusi bareng, bisa belajar bahkan mungkin sampai sore gitu free wifi. Oke, siap. Ya. Baik, jadi teman-teman PKP itu sekilas ya terkait apa itu program studi penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Nah, sekarang mungkin teman-teman penasaran bagaimana proses masuknya. Mungkin dari Bu Andar bisa menjelaskan cara masuk ke PKP itu sendiri itu ada berapa jalur nih, Bu? Baik, terima kasih Mas Maulidan. Teman-teman yang mau bergabung ke kami,
karena Magister PKP ini merupakan bagian dari UGM, jadi prosedur untuk masuk menjadi mahasiswa Magister PKP ini tentunya mengikuti aturan yang sudah ditetapkan dengan SK Rektor. Semua bisa diakses di umugm.ac.id. Jadi di sana sudah sangat detail ya, termasuk mengenai IPK hanya harus berapa, skor TOEFL-nya berapa, TPA-nya berapa, itu syarat administrasi yang wajib terpenuhi. Nah, selain itu ada juga proses tambahan. Jadi kita ada salah satu step yaitu wawancara, ini untuk konfirmatori. Semua dokumen yang sudah disubmit tadi, kita konfirmasi ulang, kita cek ulang, kita konfirmasi ke yang bersangkutan, sekaligus kita akan memotret kesiapan yang bersangkutan. Kira-kira motivasinya seperti apa untuk masuk di PKP. Kemudian ada enggak faktor-faktor yang kemungkinan nanti akan menjadi penghambat, itu sudah kita deteksi sejak awal. Harapannya apa? Kita akan mencari kandidat mahasiswa yang memang benar-benar sudah siap. Baik secara akademik itu kualifikasinya terpenuhi maupun secara personal ya, secara individual ini mempunyai kesiapan mental untuk belajar. Begitu Mas Idan. Kalau jalurnya bisa dengan beasiswa atau kerjasama, bisa juga dengan mandiri. Ya. Oke, siap. Jadi bagi teman-teman yang pengen bergabung ke PKP itu jalurnya itu ada 2 secara umum, yaitu ada mandiri dan jalur kerjasama serta jalur beasiswa ya Bu ya. Ya. Kemudian berikutnya nih Bu, kan ada nih teman-teman juga bertanya, tadi kan Ibu juga sudah sedikit menyampaikan bahwa peluang kerjanya itu ada yang jadi dosen, Ya. ada yang jadi widya iswara ataupun praktisi lainnya. Nah mungkin ada juga nih yang penasaran terkait topik risetnya Bu. Oke. Nah untuk di PKP sendiri itu cenderung topik riset yang biasa diangkat itu yang seperti apa? Baik, mungkin tadi lupa Ibu sampaikan ya, karena Magister PKP ini kan kita multi entrance. Iya, multi Jadi entrance banget. yang bisa masuk di Magister PKP itu tidak hanya dari agro, tapi dari hampir semua bidang. Misalnya yang sudah menjadi bagian dari kita selama ini ada yang dari farmasi, kesehatan, ada yang komunikasi penyiaran, bahkan yang komunikasi penyiaran Islam bisa bergabung dengan kami. Karena apa? Titik berat Magister PKP ini penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Jadi bisa masuk ke semua ranah kegiatan pembangunan. Otomatis ini akan berpengaruh pada topik riset yang bisa diambil. Biasanya teman-teman PKP ini akan mengambil topik riset, kalau bagi mereka yang sudah bekerja, Mas Maulidan, itu akan disesuaikan dengan bidang pekerjaan mereka. Misalnya ada salah satu contoh alumni kita itu yang ternyata dari kepolisian, dari Samsat. Nah, orang bertanya, apa hubungannya? Apa hubungannya ya Magister PKP dengan kepolisian? Ternyata beliau ingin melihat faktor-faktor apa, adakah faktor budaya masyarakat itu yang berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak. Itu kan hal yang sangat menarik. Jadi topiknya bisa sangat diverse, bisa sangat beragam, tergantung minat dari mahasiswa maupun disesuaikan dengan bidang pekerjaan mereka. Nganten Mas Maulidan. Oke, Ya. berarti sangat luas ya Bu ya. Betul Tergantung kita sekali. minatnya seperti apa sehingga yang terpenting masih ada korelasinya dengan penyuluhan dan komunikasi pembangunan itu sendiri. Ada contoh lain misalnya Mas Maulidan. Akhir-akhir ini kan dengan program pemerintah sekarang kita ada program makan bergizi. Ya, makan bergizi itu harapannya akan sebagai salah satu program untuk memitigasi atau meminimalisir adanya stunting. Nah, teman-teman di PKP banyak yang meneliti terkait stunting, kemudian peran perempuan, bagaimana peran perempuan dalam kegiatan penyediaan pangan rumah tangga maupun dalam pemanfaatan pekarangan maupun dalam tadi penanggulangan stunting. Jadi sangat beragam. Yang penting clue-nya ada penyuluhan dan komunikasi pembangunan. Oke, baik. Baik teman-teman, jadi terkait PKP itu untuk tema riset itu sangat luas sekali dan ketika misalkan teman-teman pada penasaran, mari bergabung dengan PKP agar bisa menyelam lebih jauh dan lebih dalam lagi terkait PKP itu apa. Nah, mungkin satu lagi Ibu terkait keluarnya. Nah, kadang-kadang kan sering tuh orang bilang masuknya tuh mudah,
tapi nek keluarnya tuh wangil tenan ya. Nah, menurut Ibu itu gimana Bu? Kalau di Ya, PKP sendiri cara keluarnya itu gimana? Dan mungkin dari Ibu juga bisa memberikan tips agar teman-teman yang mungkin punya niat untuk masuk ke PKP uh, bisa mempersiapkan sedini mungkin agar mereka bisa keluar tepat waktu, seperti itu. baik. Terima kasih Mas Maudan. Itu pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan. Jadi teman-teman di luar sana jangan khawatir. Kalau dulu itu sering kali ya, teman-teman tuh takut masuk UGM, apalagi S2, S3 itu khawatirnya tadi karena ada Keluarnya susah ya? kalau di luar tuh gugon Tuhon. Ya, gugon Tuhon tuh informasi yang nggak bisa dipegang kebenarannya itu katanya kalau masuk gampang keluarnya susah. Jangan khawatir sekali lagi. Kenapa Mas Maudan? Kembali lagi karena kita sudah unggul. Kalau unggul itu berarti ada standar yang harus terpenuhi. Siap. Salah satunya adalah masa studi mahasiswa harus sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam hal ini kalau kurikulum kita disetting 4 semester atau 2 tahun, ya diusahakan selesai tidak lebih panjang dari itu. Nah, caranya bagaimana? Kita memulai dari teman-teman begitu akan bergabung dengan kami di pendaftaran mesti sudah akan ditanyakan desain awal risetnya. Supaya kita masuk ke program studi itu nggak dari nol, tapi sudah punya minat kira-kira nanti mau penelitiannya di mana. Jadi istilahnya orang mau berjalan tuh bekalnya sudah disiapkan. Sudah di-prepare dari awal gitu Bu ya. Begitu nanti sudah punya desain riset awal, masuk perkuliahan, akan mempunyai bekal tambahan selama 2 semester, karena di semester 1 dan semester 2 gasal dan genap itu kan akan mendapatkan materi perkuliahan. Nah, sambil memperkaya topik, kemudian mengenal lebih jauh terkait dengan Bapak Ibu pengampu. Nah, di akhir semester 2 sudah harus fix proposalnya untuk diajukan siapa pembimbingnya, sesuai dengan kompetensi Bapak Ibu pengampu. Nah, nanti Prodi akan mengundang rapat, mengundang Bapak Ibu jamu dan Bapak Ibu dosen pengampu terkait distribusi pembimbingannya. Sehingga harapannya mulai semester 3 sudah mulai bisa berlari, kemudian proposal, penelitian, ya, nulis, maksimal kalau bisa semester 4 saja sudah lulus ya. Dan informasi buat teman-teman di luar sana untuk prodi magister PKP terakhir di TS kemarin yang 2003-2024 itu kita kurang sedikit dari 2 tahun tapi sudah 2 tahun 10 bulan. Artinya kita kalau kita konsisten kita bisa ngejar, saya punya target kalau bisa semua mahasiswa lulus maksimal 2 tahun. Begitu Mas Mauli dan kita dukung ya semangat ini. Oke, ya. Begitulah teman-teman yang bisa disampaikan oleh Kak Prodi, Program Studi Penyuluhan dan Komunikasi Pembangunan, dan dari pihak Prodi pun sangat-sangat mengusahakan agar sebagai mahasiswa bisa menyelesaikan studinya tepat waktu. Mungkin Mas Maulidan, saya lupa tadi kadang-kadang Mas Maulidan teman-teman bertanya gimana Bu caranya memastikan itu tadi bisa lulus tepat waktu gitu ya. Oh ya teman-teman, UGM ini karena sudah terakreditasi baik nasional maupun internasional, kita punya sistem penjaminan mutu. Saya tadi lupa menyampaikan bahwa semua kegiatan pembelajaran di institusi kita ini, termasuk di Magister PKP itu selalu terawasi. Jadi kita punya by sistemnya, ada di Simaster tuh ada Simoni ya untuk memonitor pembelajaran tiap semesternya. Kalau kegiatan secara keseluruhan terkait mutu pendidikan kita ada AMI internal, audit mutu internal dari UGM. Nah, untuk memastikan kemudian ini benar-benar qualified apa enggak, tervalidasi dengan akreditasi secara nasional. Begitu Mas Maudan. Siap. Ya. Terima kasih banyak Bu Andar untuk waktu dan sharing sessionnya pada kesempatan kali ini. Mungkin itu buat teman-teman informasi yang sangat berguna untuk memilih PKP sebagai program studi lanjutan di program magisternya. Mungkin dari Ibu ada closing statement buat teman-teman di luar sana ketika untuk teman-teman di luar sana agar lebih memotivasi dan mereka bisa mempersiapkan diri terkait untuk masuk di PKP Ibu. Baik, terima kasih Mas Maudan. Teman-teman ya, calon-calon ya mahasiswa yang akan bergabung ke kami, jangan segan-segan tuh diulik tuh, dikepoin media sosial kita Magister PKP. Di sana teman-teman akan melihat bagaimana
gembiranya suasana pembelajaran di Ya. Magister PKP, sehingga kita tidak semata-mata program studi yang sudah unggul, tapi kita juga memastikan bahwa anak-anak yang belajar di kita, mahasiswa itu juga bisa happy, begitu ya. Dan harapannya nggak cuma happy, nanti kemudian bisa bekerja, karena jejaring lulusan kita juga sudah sangat luas, itu adalah jembatan teman-teman juga untuk di masa depan yang Ya, lebih siap. baik. So, jangan berpikir 2-3 kali lagi, silahkan kalau memang ingin melanjutkan program studi ke tingkat S2, S3 gitu ya, mari kita tunggu di Magister PKP gitu ya. Nanti ketemu Siap. Mas Maulidan dan teman-temannya, ketemu saya insya Allah. Monggo Siap. Mas Maulidan. Ya. Terima kasih banyak Bu Andar untuk kesempatannya pada interview atau PKP Talk kita hari ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, dan sedikit dari saya untuk closingan pada PKP Talks hari ini. Buat teman-teman jangan ragu untuk masuk PKP, karena PKP itu tidak hanya sebatas terkait pertanian saja, tetapi sangat diversity. Jadi teman-teman dari prodi pertanian, farmasi, dan segala macamnya itu bisa bergabung, dan nanti topik risetnya bisa disesuaikan dengan minat dan kemampuan teman-teman semua. Mungkin itu dari kami pada hari ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.